Oke, ketemu lagi dengan saya Niki. Dalam tutorial kali ini saya akan mengajarkan cara untuk membuat karakter yang sudah Anda buat di dalam Illustrator dapat dianimasikan di After Effects. Jadi ini intinya bikin animasi menggunakan karakter, menggunakan rigging dengan bantuan Duik. Yang pertama harus dilakukan adalah membuat karakter itu sendiri dalam Adobe Illustrator. Saya pernah membuat tutorialnya cara membuat karakter dengan menggunakan Illustrator di sini, makanya saya percepat biar nanti langsung fokus kepada pembuatan animasinya. Nah, sekarang di tiap kita membagi setiap aset itu per layer. Jadi misalnya gini, kepalanya kita akan memasukkan si shape kepala itu dalam satu layer kepala yang isinya ada rambut, mata, dan lain sebagainya. Juga tangan kita masukkan dalam satu layer, kaki dalam satu layer, kaki kiri dan kaki kanan itu berbeda layer, tangan kiri dan tangan kanan juga berbeda layer, dan badan juga dalam satu layer. Jadi kita ada dalam gambar berikut ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 layer yang terdiri dari kepala, badan, tangan kiri kanan, dan kaki kiri kanan. Setelah itu kita save karakter tersebut dalam format Adobe Illustrator. Nah, sekarang kita akan beralih pada software Adobe After Effects-nya. Kita bikin composition sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dalam video ini kita menggunakan video dengan ukuran HD yaitu 720 pixel. Nah, sekarang kita masukkan karakter yang tadi sudah kita buat, filenya yang berupa Adobe Illustrator tadi, kita drag ke tab project. Nah, setelah itu kita bikin composition berupa, pilihnya jangan footage tapi pilih composition, dan layernya adalah ya pilih yang atas, yaitu dimensinya mengikuti layer. Jadi kalau nanti ada shape yang di luar size dari dokumennya masih tetap bisa masuk. Lalu kalau bisa dilihat sini, kita drag composition tersebut. Di sini saya udah mengganti warna backgroundnya dengan warna kuning. Lihat ini dalam satu kesatuan composition. Kita bisa merubah scale-nya pada bagian scale, atau kita bisa menekan keyboard S. Kita bisa melihatnya ada scale-nya. Kita bisa drag si nomor yang ada di kanan, itu ada posisi X dan Y-nya. Nah, bisa kita lihat. Atau kita juga bisa melihatnya ada kotak di setiap sudutnya. Itu juga bisa kita atur sama saja di ujung-ujungnya. Nah, lalu ketika kita membukanya, kita bisa lihat semua layer yang tadi sudah kita atur beserta namanya di dalam Illustrator tersebut akan ada pada Adobe After Effects sama posisinya. Jadi kepala, isinya shape kepala ada di bagian kepala, ada di layer dengan nama kepala. Nah, lalu kita membutuhkan satu plugin untuk After Effects yang bernama Duik. Duik ini adalah plugin untuk After Effects khusus untuk membuat rigging karakter. Kalau di 3D itu untuk rigging tuh seperti membuat kerangka. Jadi si karakter ini akan dimodifikasi untuk memiliki kerangka yang nantinya bisa dirubah-rubah. Untuk mendapatkan Duik, dapat ke websitenya dengan googling Duik After Effects, dan ini gratis, plugin gratis. Nah, yang pertama, sebelum menggunakan Duik, kita akan menggunakan Puppet Tools. Lalu kita akan menitik-nitikin di tangannya. Ini contohnya satu tangan. Kita rename setiap tangannya ini, setiap titiknya ini, Puppet Tools-nya dengan nama yang kita inginkan. Misalnya dalam hal ini tangan kanan yang bagian bawah yang bawah. Nah, kalau bisa lihat setiap puppet tool yang kita tempelin di dalam shape, di dalam gambarnya, bisa kita rubah-rubah. Cuman tidak memiliki satu koneksi satu dan yang lain.
Nah, makanya membutuhkan Duik ini. Membutuhkan plugin Duik ini. Nah, kita coba kasih nama yang paling bawah ini tangan kanan bawah. Ini sebenarnya bisa terserah namanya mau apa. Ini tangan kanan tengah. Dan yang terakhir tangan kanan atas. Sama halnya dengan yang lainnya, kita juga membuatnya. Yang ini tangan kiri. Tangan kiri. Terus juga nanti akan juga kita buat untuk kakinya, kaki kanan, kaki kiri, dan badannya. Badannya juga badan bawah, badan tengah, dan badan atas. Nah, khusus untuk kepala, kita tidak usah membuat puppet tools. Kita tidak usah menitik-nitikin puppet tools yang ini. Kita akan percepat ya. Untuk mendapatkan plugin Duik, Anda bisa membuka website berikut ini di duduf.net. Oke, setelah berhasil menginstal Duik, plugin Duik, maka ketika kita klik window, ini akan muncul di bawah sini, paling bawah, ada Duik. Nah, ketika kita klik, akan muncul window Duik seperti berikut ini. Nah, sekarang kita akan mulai merging karakter kita ini, yang vektor tadi kita ini. Bisa kita lihat ya tadi per masing-masing layer, dan sudah kita gunakan puppet pin tool untuk mengklik, mentitik-titik si tangan, badan, dan sebagainya, kecuali kepala. Nah, kenapa kepala tidak kita gunakan puppet pin tool? Karena kepala kita tidak ada perubahan mesh. Jadi hanya full kepala akan bergerak-gerak. Beda sama halnya ini kan bergerak-gerak kan nanti. Jadi tengahnya ini nanti akan diam. Ini bisa bergerak ke kiri ke kanan, sama halnya kayak gitu. Tapi kalau kepala ini akan full kepala, seluruh kepala dalam satu mesh ini akan bergerak. Nah, kita akan gunakan langsung ke controller. Menggunakan Duik ini, kita langsung klik controller, set. Nah, di sini ada beberapa optional. Ini optionalnya adalah untuk markernya saja. Jadi nanti markernya bisa kita atur mau warna kuning, size-nya medium atau besar atau dan sebagainya. Kita coba ya, kita klik defaultnya aja, secara defaultnya aja kita create, kita buat. Nah, kita bisa lihat ya, ini namanya tadi karena kita bikinnya di kepala, terus kita bikin controllernya pas si layer kepala ini terselect, maka si controller kepala ini akan namanya akan langsung secara default namanya C kepala, controller kepala, dan posisinya akan berada di atas kepala yang tadi sudah kita buat. Nah, jadi ini adalah si marker ini adalah fungsinya adalah untuk mengontrol layer kepala. Tapi kita coba lihat ya, ketika kita klik R atau rotate di sini, lihat, klik R terus rotate, akan muncul rotation. Ketika kita rotate, lah, dia nggak nge-rotate si kepalanya. Kenapa? Karena kita belum mengkoneksikan antara kepala ini ke controller kepala. Lalu cara mengkoneksikannya gimana? Cara koneksikannya adalah dengan membuat si controller kepala ini sebagai parent dari layer kepala. Kita bisa lihat ya di sisi ini. Ini ada parent. Nah, caranya adalah si kepala ini kita akan pilih control kepala. Kita bisa klik di sini. Ini control kepala, atau kita bisa juga gunakan yang ini nih. Yang si spiral ini. Ketika kita klik dan tahan. Nah, kita bisa mengaturnya nih kemana. Kita klik ke kontrol kepala, layer kontrol kepala. Ini akan menjadi parentnya kontrol kepala. Maksudnya ini akan kontrol kepala akan menjadi parentnya layer kepala. Ketika kita klik kontrol kepala, kita klik rotation, kita merubah rotationnya, dia akan mengikuti kontrol kepala. Tapi kita bisa lihat kok terputus ya, kok ngerotate-nya di situ ya. Itu karena anchor point-nya berada mengikuti pada anchor point kontrol kepala yang ada di sini. Maka dari itu kita harus merubahnya. Gimana cara merubahnya? Kita klik tombol ini, tombol pan behind atau anchor point tool. Di bagian tools kita klik, lalu kita pindahkan anchor point-nya atau titik yang ini buat ke bawah. Set.
Nah, kita klik. Nah, sekarang kalau kita coba yang di kontrol kepala ini kita rotate, kita lihat ya, dia akan mengikuti anchor point-nya. Oke, nah nextnya adalah si tangan ini. Si tangan ini kan kalau bedanya sama kepala, si tangan ini tuh, tangan ini tangan kanan, kita lihat di bagian puppet ini ada tangan kanan, tangan kanan bawah, tangan kanan tengah, dan tangan kanan atas. Ini ada deform, bisa kita lihat ya. Yang tadi waktu tadi kita gunakan ini titik-titik ini adalah deform. Dan kita udah kasih nama, bisa kita lihat nih di bagian ini. Sama halnya juga sama badan. Kita bisa lihat nih di bagian badan juga ada badan atas, badan tengah, badan bawah ya. Badan tengah, kaki, tangan, dan lain sebagainya ya. Kecuali kepala. Bedanya untuk tangan yang ada menggunakan deform dan kepala adalah kita nggak bisa langsung ke controller ini. Kita harus menggunakan bones dulu. Jadi si puppet tools itu harus didefinisikan sebagai bones. Kita klik dulu bones, set. Ketika kita klik bones, bisa kita lihat ya, tadi tangan kanan terselect, kita klik bones, bisa kita lihat yang tadi kita buat si puppet tools yang tadi kita buat yang ada di dalam sini, yang namanya adalah tangan kanan, tangan tengah, dan kanan atas. Ini akan membuat bone di atasnya dengan menggunakan duik tadi, akan secara otomatis. Jadi kita nggak usah harus ke dalam dulu. Ini udah jadi keluar di sini. Ini juga sama, bisa kita rubah-rubah kayak tadi. Tuh, kita rubah-rubah kan. Tapi hanya saja kalau misalnya kita menggunakan bone saja, itu tidak terkoneksi satu sama lain. Tidak ada pengaruhnya. Misalnya ini kita drag ke sini, ini tetap stay di sini. Kita drag sini, ini tetap stay di sini. Nah, kita akan ingin membuat koneksi satu sama lain. Caranya adalah sama dengan halnya kepala. Kita akan mengkoneksikan yang pertama dari tangan bawah, dari sini kita koneksikan ke tangan tengah, lalu kita koneksikan ke tangan atas. Kita koneksikan ya ke tangan tengah, kita koneksikan ke tangan atas. Nah, sekarang tangan bawah masih belum ada pengaruhnya, tetapi tangan kanan bawah ini terkoneksi dengan tangan kanan tengah. Tangan kanan tengah ini terkoneksi dengan tangan kanan atas. Jadi tangan kanan bawah parentnya itu tangan kanan tengah, tangan kanan tengah parentnya tangan kanan atas. Nah, si tangan kanan bawah ini baru kita bisa buat controller. Set, kita bikin controller. Ingat, yang terselectnya adalah di tangan kanan bawah. Ini B itu bone, tangan kanan bawah. Kita klik, lalu kita klik create. Nah, ini kita bisa pindahkan ke sini, nggak apa-apa. Nah, ini di sini akan muncul di bagian tangan kanan bawah si controller yang tadi, sama kayak gini ya. Nah, ketika klik ini controller ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Hanya saja ini nggak bisa dijadikan parent karena si tangan kanan bawah ini kan parentnya tangan kanan tengah, nggak bisa jadi dua parent gitu dengan tangan kanan dengan controller tangan kanan bawah. Nah, caranya adalah kita akan membuat IK. Ini yang akan menyatukan semuanya, bone dan controller. Yang harus kita lakukan adalah pastikan si parentnya itu udah tersusun dengan baik. Lalu dari tangan ke kanan tengah, controller bone tangan kanan bawah, kita klik, kita select semuanya, bone iya, bone dan controller semuanya di select, lalu kita klik di duik IK. Klik select yang 2 layer IK goal. Kita klik create. Maka jika tidak ada peringatan apa-apa, maka bone sudah berhasil. Bisa kita lihat, kita klik. Nah, ini akan terkoneksi satu sama lain. Bisa kita lihat ya. Dan ini lihat, kalau bisa kita lihat ini kenapa kita mau ke atas juga ngadapnya hanya ke kiri beloknya. Kita bisa mengaturnya di bagian efeknya. Ini ada clockwise. Ada juga kalau misalnya kita klik di uncheck, ini akan menghadapnya beda, berlawanan arah. Saya lihat ya. Ini berguna juga nanti untuk ketika
Misalnya si karakternya balik kanan atau balik kiri dan lain sebagainya. Ini juga ada beberapa di bagian efek control ini ada beberapa option. Misalnya di scratch nih, kalau misalnya auto scratch bisa kita lihat ya, ini bisa nge-scratch panjang banget. Ini bisa bisa bikin efek-efek yang cepat atau scratchy. Kalau kita uncheck, kita akan bisa scratch. Bisa kita lihat ya, si control dia akan mengikuti arah controller tapi dia akan nggak bisa nge-scratch gitu. Ini tergantung penggunaannya nanti mau kayak gimana. Nah, setelah itu kita akan menggunakan cara yang sama pada layer lain. Kalau kepala kan udah, tangan udah, berarti maksudnya tangan kanan udah, berarti sekarang tinggal tangan kiri, kaki kiri dan kaki kanan dan juga badan. Kita menggunakan cara yang sama dan akan saya percepat. Nah, khusus untuk badan, ketika kita udah ngeklik ke bone, bone badan udah ada ya ini. Khusus untuk badan, arahnya pasti bingung kan arahnya kemana? Arahnya adalah kebalikan. Kalau tadi kan si tangan, kaki itu semuanya ke atas kan, nempelnya ke atas. Jadi dari misalnya kaki dari kaki bawah ke kaki tengah ke kaki atas, ini patternnya. Ini juga sama kan, dari tangan bawah ke tengah ke atas. Nah, untuk badan kebalikannya patternnya. Jadi si tangan atas patternnya adalah ke badan tengah. Dari badan tengah patternnya adalah ke badan bawah. Jadi pattern utamanya di sini, badan bawah ini ya. Nah, jadi si controllernya ada di badan atas di sini. Kita klik ke controller untuk membuatnya. Create. Sama halnya kayak yang tadi ya. Si badan atas udah, lalu kita klik semuanya. Lalu kita klik IK. Nah, bisa kita lihat ya. Ini sudah berhasil untuk di IK. Udah bisa digerak-gerakin, udah terkoneksi. Tapi semuanya nih, baik kepala, tangan, kaki itu tidak terhubung satu sama lain. Nah, gimana sih cara untuk menghubungkannya? Cara menghubungkannya adalah setiap titik-titik ini, misalnya ini tangan atas nih, ini tangan bone tangan kanan atas, ini juga bone tangan kiri atas, ini kepala, ini bone kaki kanan atas, ini bone kaki kiri atas. Ini kita koneksiin ke masing-masing bone yang ada di sini, yang ada di badan. Si kepala kita tempelin di badan atas, tangan kiri kita tempelin di badan atas, tangan kanan atas kita tempelin di badan atas. Kaki yang paling terdekat ini kan bukan badan atas tapi badan bawah kaki kanan atas kita klik ke badan bawah, sama halnya dengan bone kaki kiri atas. Kita coba ya, kita koneksiin. Misalnya ini si kepala nih, kepala dulu yang paling gampang. Si kepala controller kepala kita parentin di bone badan atas sini ya, bone badan atas. Terus sekarang di B tangan kanan atas yang ini ya, kita tempelin ke sini juga. Ingat bone-nya bukan controllernya, bone-nya bukan controllernya. Bone badan atas, terus kaki kanan atas, kaki kanan bawah, kaki kanan atas ya harusnya. Nah, ini kaki kanan atas harus terkoneksi dengan badan bawah, bone badan bawah. Bone kaki kiri atas harus terkoneksi dengan bone badan bawah ya, di bawah ini ya. Kaki kiri, ini kaki kiri atas ya, benar ya, kaki kiri atas. Nah, badan nggak usah. Nah, tangan kiri atas sekarang kita koneksiin kita gunakan kayak gini ya, pakai yang spiral ini ke body bone badan atas, bone badan bawah, sorry. Yang tadi kaki kiri udah bener kan ya, kaki kiri atas bone badan bawah ya. Nah, kalau kita bisa lihat sekarang
Ini akan terkoneksi satu sama lain, tapi oh ini ada yang salah nih, yang ini nih. Kita coba benerin ya. Yang ini yang apa nih? Kaki kanan ya, kaki kanan atas. Oh ini bone badan tengah. Nah ini kesalahannya nih. Harusnya di bone badan bawah. Makanya tadi jadi overlap. Nah kita bisa lihat ya ini saling terkoneksi. Tapi lihat di beberapa halnya, kok ada yang malah jadi keluar gitu sih. Ini kita harus dibenerin di bagian controller ini. Nah si goalnya kita uncheck. Dan si scratchnya, si body ini kita jangan klik yang auto scratch. Nah jadi dia akan menempel. Beda kalau tadi kan agak apa namanya tuh, dia tadi jauh banget kan overlapnya. Nah ini mungkin ini si posisi ini juga memang kurang benar nih titiknya. Harusnya titiknya agak lebih ke sini. Jadi bisa kita rubah sedikit nih. Ininya kita bisa pindahin dikit ya. Nggak bisa ya. Nah kita bisa pindahin dikit ke sini. Jadi nah bisa kita lihat ya, dia akan nempel ya, ngikuti ya. Si ini juga kalau bisa kita nggak usah di goalnya kita di uncheck. Nah. Ya seperti itu. Sekarang udah bisa kita gerak-gerakan nih, udah kita bisa gerak-gerakin, kita bisa gini-giniin ya. Nah sama halnya kayak yang tadi, ini ada clockwise nya, bisa kita ganti-ganti arahnya. Nah sekarang kita coba bikin animasi jalan ya, animasi sederhana aja jalan. Ini karakter kita udah siap di rigging, udah siap rigging dan udah siap untuk dianimasikan. Nah kita bisa lihat di sini, ini banyak banget kan layernya, jadi banyak banget. Sebenarnya kita bisa nge-hide semuanya, jadi cuman controllernya aja, karena kita emang butuhnya cuman controllernya aja kan. Kita bisa lihat ini ada namanya hides all layer. Nah hides all layer ini akan menghilangkan, bukan menghilangkan tapi menutupi. Jadi biar nggak kelihatan di layer sini, menghilangkan untuk sementara si layer-layers yang terpilih. Nah ini layer terpilih nih, ini yang tidak terpilih. Jadi kalau kita klik, kepala ini akan hilang, tapi ini akan ada. Kita lihat, lihat ya. Nah yang tidak dibutuhkan apa aja sih? Yang pertama asetnya, si layer kepala nggak usah. Ini bone juga karena udah ada controller nggak usah. Jadi kita bisa klik aja nih masing-masing di sininya. Kita klik masing-masing di sininya, lalu kita klik hides, itu akan hilang. Tapi ketika kita butuhkan, kita bisa ngeklik yang ini, si tombol ini lagi. Sementara kita hilangin dulu ya, biar nggak terlalu banyak kesannya. Nah si kepala ini karena bentuknya bukan position tapi rotate, karena kan nggak mungkin kalau position kita ngerubah-rubah ini ya, ngerubah-rubah apa namanya tuh, posisi kepala nanti terbang kan kepalanya. Kita lebih membutuhkannya rotation, jadi kita buka R di layer controller kepala. Sisanya kita select semuanya dan kita klik P untuk merubahnya positionnya. Kita lihat ya, kepala rotation, sisanya position. Semuanya kita select dan kita klik ini untuk siap dianimasikan ya. Ini juga. Nah jadi kita bisa lihat ya, sekarang udah si karakter tadi udah siap dianimasikan. Nah sekarang kita akan bikin animasi karakter ini jalan.
Ketika coba kita play, ini akan menjadi gerakan yang berulang. Jadi seperti si karakternya jalan. Ya. Ketika kita close di sini, ini kan di apa namanya tuh? Di composition, latihan animasi karakter. Kita back, kita close, kita kembalikan ke composition 1. Kita bisa lihat ya, ada animasinya. Kita bisa lihat animasinya. Nah, kita coba di sini kita rubah posisinya jadi seperti berjalan. Di latihan animasi karakter ini kita klik P di composition-nya. Kita klik dari pertamanya kita mulai dari sini ya. Dari sini. Misalnya kita klik ini untuk mengindikasikan bahwa layer ini bisa dianimasikan, akan terekam apa yang kita lakukan. Nah, misalnya ini sampai, katakanlah sampai sini, sampai frame ini akan karakter akan berada di sini di luar layar. Nah, ketika kita play sekarang, ya kita play, jadi si orang ini akan terlihat berjalan karena ada animasi gerakan jalan dan animasi posisi, perubahan posisi. Baik, jadi sekian tutorial kali ini dalam pembuatan karakter, animasi karakter menggunakan After Effects dan plugin Doodle2X. Semoga dapat membantu. Dan jangan lupa subscribe channel kami di Vaganza untuk mendapatkan video-video tutorial tentang desain dan bisnis kreatif. Semoga membantu. Terima kasih.